Halo semuanya, nama saya Okta Nerviani Putri dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Indra Prasta PGRI. Hari ini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang COVID-19 virus. Nah, pertama, pengertian dari COVID-19 virus. Apa sih COVID-19 virus itu? Yaitu virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Pertama kali muncul pada awal tahun 2020 di Wuhan, Tiongkok. Diduga disebarkan melalui kelelawar yang pada akhirnya dapat tersebar melalui manusia dengan perantara saliva. Nah, lalu apa sih sebenarnya virus itu? Virus itu adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus dapat menginfeksi hanya bila ia memiliki inang makhluk hidup. Jadi, ketika dia tidak mempunyai inang, dia tidak bisa menginfeksi dan dia juga dikatakan benda mati. Nah, selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus. Dari gambar ini kita sudah mengetahui bahwa coronavirus itu menginfeksi saluran pernapasan. Dan penyakitnya yaitu SARS, MERS, pneumonia, yang pada akhirnya akan menyebar ke organ-organ lain yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ciri-ciri dari COVID-19 itu apa aja sih? Yang pertama, hidung beringus. Kedua, sakit kepala. Ketiga, batuk. Keempat, demam tinggi. Dan yang kelima, merasakan nyeri di dada. Namun, gejala ini belum tentu COVID-19, kecuali gejala ini sudah berlangsung lebih dari 10 hari atau sampai dengan 2 minggu. Nah, bagaimana sih cara penanganan orang yang terkena COVID-19 atau terduga terkena COVID-19? Yang pertama, memeriksakan diri ke dokter bila menunjukkan gejala positif. Yang kedua itu melakukan rapid test. Nah, yang terakhir itu melakukan karantina mandiri atau di rumah sakit, tergantung kategori yang dideritanya. Lalu, dampak COVID-19. Kebanyakan media memberitakan bahwa dampak COVID-19 itu selalu negatif, padahal tidak seperti itu. COVID-19 memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Yang pertama kita bahas yang positif, yang negatif. Pertama, banyaknya korban jiwa. Yang kedua itu panic buying. Yang ketiga itu kerugian di sektor ekonomi. Yang keempat itu tidak bisa bertemu keluarga jauh, atau biasanya kita melakukan tradisi pulang kampung saat Lebaran. Dan yang terakhir itu banyak karyawan yang di PHK karena berhentinya industri disebabkan oleh work from home atau stay at home. Nah, yang selanjutnya itu dampak positifnya. Yang pertama itu polusi udara berkurang karena berkurangnya pengendara pribadi di jalanan. Yang kedua itu memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga karena kita diharuskan pemerintah untuk di rumah. Dan yang ketiga itu dunia baru untuk satwa liar. Sebagaimana yang kita ketahui, sedikitnya manusia yang beraktivitas di luar menyebabkan para hewan liar mendapatkan wilayah yang tadinya tidak bisa mereka dapatkan karena adanya aktivitas manusia. Lalu yang terakhir itu pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama itu selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua itu melakukan social distancing. Yang ketiga itu menyemprotkan disinfektan. Dan yang terakhir itu memakai masker. Hal ini dilakukan bila kita bepergian atau kembali dari luar. Dan sekian presentasi dari saya.